enterprise and economic development. Halo? Halo Kak, baik, boleh dilanjut Kak? Oke, sorry. Lanjut ya. Baik, YSEALI Seed for the Future tadi, teman-teman bisa ajukan proposal untuk mendanai proyek-proyek sosial, baik di bidang lingkungan, di bidang civic engagement, ataupun di bidang social entrepreneurship and economic development. Tiap tahun itu pelamarnya itu lumayan banyak ya untuk YSEALI Seed for the Future, karena tiap negara itu biasanya mendelegasikan alumni-alumni YSEALI ataupun yang belum menjadi alumni untuk mengajukan ide-ide baik, ide-ide terbaik dari mereka untuk mendapat grand competition ini. Next. Oke. Terkait dengan topik secara umum dari program-program YSEALI, ada 3 topik utama. Yang pertama itu civic engagement. Nah, civic engagement ini menyediakan kesempatan untuk belajar mengenai bagaimana peran warga negara, baik secara individual maupun secara komunal, sebagai bagian dari negara, sejarah atau pemerintahan dari warga negara tersebut. Topik yang di-expose biasanya terkait dengan citizen, good citizen, community building, economic development, grassroots activism, dan volunteerism. Adapun lebih spesifik lagi, biasanya ke US itu sangat kuat sama civil rights movement mereka, terus social justice, terus ada ethics and leadership. Jadi kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mempelajari hal-hal semacam grassroots activism ataupun terkait dengan civil rights movement di Amerika Serikat. Kemudian civic engagement juga memungkinkan para awardee untuk mendapat kesempatan bertemu dengan pemimpin komunitas, lintas agama, pengusaha, filantropis, non-profit atau profit, organisasi, dan lembaga internasional yang ada di Amerika Serikat. Goals-nya adalah si partisipan atau fellowship ini mampu mengembangkan atau menginisiasi proyek-proyek yang berkaitan dengan bagaimana sih menjadi engaged citizen atau active citizen di daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Kemudian ada YSEALI Academic Fellowship on Social Entrepreneurship and Economic Development. Jadi ini lebih ke bagaimana sih kita mempelajari pendekatan kewirausahaan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah ekonomi. Jadi sebenarnya itu di Amerika Serikat sendiri merupakan negara pertama yang menerapkan sistem social entrepreneurship. Jadi begitu kuatnya ekosistem yang dibangun terkait dengan social entrepreneurship ini ya. Seperti Ashoka Foundation, terus ada beberapa lembaga filantropis yang sangat-sangat kuat membangun sebuah sistem ekonomi khususnya di social entrepreneurship. Nah, sama halnya dengan civic engagement tadi, peserta atau awardee juga belajar mengenai bertemu banyak network, organisasi internasional yang bergerak di bidang social entrepreneurship ini. Kemudian ada program, ada topik environmental studies. Jadi untuk environmental studies ini topiknya lebih luas ya. Jadi awardee yang memilih topik ini akan belajar mengenai polisi atau kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan dan dampaknya terhadap ekonomi dan politik secara global ya, khususnya belajar dari US sendiri. Oke, adapun spesifik tema yang dipelajari di bidang environmental study ini seperti perubahan iklim, sustainable development, di bidang agriculture or agriculture practice, terus ada food security, terus ecotourism, terus ada renewable energy, water management atau treatment dalam konteks masyarakat secara global.
Kemudian peserta juga akan mempelajari isu-isu tentang perubahan iklim dari berbagai sudut pandang, baik dari segi local growth rate, private sector, terus ada global atau multilateral, termasuk kebijakan-kebijakan di tingkat Amerika Serikat maupun kebijakan di tingkat UN atau United Nations. Kemudian sama halnya dengan dua tema tadi ya, mereka juga ada kesempatan untuk bertemu dengan komunitas-komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, baik dari grassroots level maupun dalam skala internasional. Terus ada pengusaha, filantropis, ataupun profit atau non-profit organisasi yang sangat concern terkait dengan perubahan iklim. Kemudian yang berikut, next slide. Bisa lanjut? Oke. Nah, terkait dengan academic fellowship. Jadi, academic fellowship merupakan intensive short-term academic program. Biasanya itu kurang lebih sekitar 5 minggu. Jadi tujuannya itu sama seperti topik YCD secara keseluruhan, yakni menyiapkan pemimpin muda dari ASEAN untuk mengembangkan kemampuan leadership dan juga mempelajari Amerika Serikat secara kepemerintahan, secara isu-isu sosial maupun secara isu-isu ekonominya. Kemudian sama halnya dengan professional fellowship tadi, kita akan mendapat kesempatan kalau professional fellowship lebih ke magang, kita sebenarnya lebih ke terjun ke kampus, lebih mendengarkan secara akademisi mengenai topik-topik tersebut, juga dari praktisi-praktisi yang ada di topik-topik tersebut. Mungkin ada beberapa teman-teman sini yang sudah mencoba untuk melamar atau apply ke program YSEALI Academic Fellowship. Pasti tahu bahwa persyaratannya itu adalah range usianya itu sekitar 18 sampai 25 tahun, ada batasan usia. Terus memiliki kemampuan good bahasa Inggrisnya bagus, baik speaking, listening maupun writing, dan tidak ada persyaratan kalau seandainya program-program lain kan ada persyaratan mengenai standar IELTS atau TOEFL. Kalau program YSEALI Academic Fellowship tidak menyarankan skornya berapa terkait dengan TOEFL IELTS, lebih ke pemahaman secara aktif terhadap bisa menguasai bahasa Inggris secara aktif. Kemudian teman-teman juga harus memahami terkait dengan ASEAN itu seperti apa, terus teman-teman juga sudah mempunyai pengalaman di bidang community development atau menjadi volunteer atau kegiatan sosial lainnya. Next. Oke, ini yang menarik. Kemarin saya dihubungi sama Mas Fajar. Gimana nih tips dan trik untuk menjadi awardee dari YSEALI? Sebenarnya saya tidak mempunyai magic tips atau trik, tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang mungkin saya bisa bagi dengan teman-teman. Bisa next? Oke, yang pertama itu essay. Jadi essay ini sangat penting ya, karena essay ini menentukan apakah kita itu eligible atau tidak untuk menjadi awardee atau terpilih menjadi awardee dari program tersebut. Jadi kita harus mempersiapkan secara matang untuk menulis essay. Jadi tidak mesti harus jadi semalam, jadi perlu pertimbangan yang panjang. Jadi perlu reflektif juga untuk teman-teman ketika mau melamar program ini. Nah, oke, next. Oke, seperti saya katakan tadi bahwa secara reflektif kita perlu menyadari kenapa saya mesti mengikuti program ini. Dan ini akan menjadi semacam fondasi atau pijakan ketika teman-teman ingin menulis essay. Mungkin teman-teman bisa
mulai bertanya-tanya nih, why? Kenapa saya harus mengikuti program ini? Kenapa saya harus meng-apply ke YSEALI? Kenapa bukan program yang lain? Kenapa saya memerlukan program ini? Kemudian teman-teman juga bisa mempertimbangkan apakah tujuannya saya ke sana hanya untuk buat jalan-jalan, atau misalnya ya kalau jalan-jalan oke lah karena semuanya fully funded dan ditanggung oleh US Embassy, apalagi ke Amerika Serikat ya. Siapa yang nggak mau ke sana? Tapi sebenarnya ini pertanyaan mendasar sih ke teman-teman. Apakah saya ke sana hanya untuk jalan-jalan, ataukah saya ingin mempelajari sesuatu yang saya belum pernah dapatkan? Apa sih yang akan saya peroleh nanti, dan apa yang kontribusi yang akan saya kembangkan setelah mendapat pengetahuan dari program ini. Kemudian ini juga harus menjadi fondasi atau reflektif bahan pertimbangan dari teman-teman ketika ingin menulis essay. Kemudian bisa lanjut slide berikutnya. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa essay itu menjadi poin bahwa eligible atau enggak teman-teman ketika diseleksi. Nah, setelah teman-teman meletakkan dasar bahwa kenapa sih saya harus mengikuti program ini, ketika teman-teman sudah bisa membrainstorming ide-ide tersebut, nah tahap selanjutnya itu teman-teman bisa menulis kerangka essay. Nah, sesuai dengan tema programnya, yaitu mencari para pemimpin muda yang telah atau sedang ataupun yang akan berkontribusi atau menjadi agen perubahannya di daerah asalnya, maka teman-teman yang ingin apply program ini, khususnya academic fellowship, diminta untuk menjelaskan tentang proyek sosial yang telah kalian jalankan. Nah, ini merupakan poin yang terpenting ya, sehingga menjadi pertimbangan dari tim penyeleksi, biasanya itu dari konjen, dari perwakilan dari tiap konjen US atau US Embassy. Nah, proyek sosial ini kalian harus lebih spesifik menjelaskan proyek sosial apa yang sedang kalian tekuni, yang sedang kalian terlibat, ataupun yang menjadi concern dari kalian. Nah, di sini kalian juga mempertimbangkan bahwa kalian memiliki peran penting dalam proyek sosial tersebut. Nah, dan juga kalian bisa menjelaskan kontribusi apa yang telah kalian berikan terhadap proyek-proyek tersebut. Nah, proyeknya sih nggak harus besar ya. Proyek yang dalam skala kecil tapi menunjukkan kontribusi atau dampak yang besar, itu bisa menjadi fondasi bagi kalian sendiri. Kemudian, nah, kalian itu nggak mesti harus menjadi seorang founder atau co-founder dari proyek tersebut, tapi kalian juga bisa menjelaskan apa sih kontribusi saya terhadap organisasi ini. Nah, kemudian menulis essay ini agak sedikit challenging ya, karena kita harus menulis kurang lebih 270 kata dan harus precise ya, diksi atau kata-katanya itu. Jadi biar nggak bertele-tele atau panjang, teman-teman juga harus menyiapkan sebuah draft atau perencanaan mengenai essay. Mungkin saya bisa bagi Halo, Kak Benjamin. Sepertinya ada sedikit kesalahan teknis nih, teman-teman. Sepertinya ada kesalahan teknis, teman-teman. Mohon maaf ya. Baik, sepertinya Kak, setelah apa yang dijelaskan oleh Kak Benjamin tadi, terkait apa aja sih yang diperlukan nih? Yang pertama kan ada esai ya. Dalam esainya ini tadi sudah dikatakan ya teman-teman, kalau
harus punya suatu social project yang sedang dilakukan ataupun sudah dilakukan teman-teman. Nah, katanya nih tadi kata Kak Benyamin sih, tidak harus menjadi founder atau co-founder, tapi at least you have contribution, gitu, teman-teman. Nah, sambil menunggu Kak Benyamin yang mungkin sedang ada kendala teknis, kayaknya aku bakal ulas sedikit lagi ya teman-teman terkait apa yang udah dijelasin sama Kak Benyamin tadi, teman-teman. Yang sudah dijelaskan oleh Kak Benyamin terkait essay cukup detail ya teman-teman terkait apa yang harus ditulis dalam esainya, terus kemudian berapa kata yang harus ditulis dalam esai tersebut gitu ya teman-teman. Terus kemudian nih dimulai dari opening nih. Nah dari openingnya nih ada problem define yang menjadi masalah. Nah mungkin kayak dasar dari teman-teman yang harus tulis nih kayak kenapa sih teman-teman apply ke Wisely program ini, terus apa motivasi teman-teman mengikuti program ini gitu, terus kemudian apa yang menjadi masalah nih buat teman-teman sehingga teman-teman nih concern atau intens berniat untuk join di Wisely ini. Terus kemudian teman-teman juga pasti punya concern juga nih di social project yang udah teman-teman join. Kemudian itu juga bisa ditulis loh teman-teman di esainya. Terus kemudian selanjutnya beralih ke main body teman-teman. Main body-nya ini terkait tadi teman-teman, project sosial yang sudah dilakukan ataupun sedang dilakukan teman-teman. Ataupun yang akan dilakukan juga boleh nih teman-teman masuk ke dalam masuk ke dalam apa yang bisa ditulis di esai ini teman-teman. Kemudian semuanya ini nih esainya ditulis secara singkat dalam 250 kata teman-teman. Jadi nggak usah bertele-tele gitu atau terlalu banyak kata-kata yang tidak useful gitu, tidak useful. Kemudian setelah menulis main body yang mungkin akan padat di bagian main body itu teman-teman, esainya boleh ditutup tuh langsung dengan closing. Nah, closing itu terkait apa yang akan kita lakukan nih teman-teman sepertinya. Apa yang akan kita dapatkan atau apa yang akan kita rencanakan, kita canangkan terkait setelah kita mengikuti program Wisely ini gitu. Nah, intinya sekian teman-teman. Oh iya, Kak Benyaminnya sudah hadir lagi nih teman-teman. Halo Kak Ben, apakah sudah siap Kak? Mohon maaf ya teman-teman atas ketidaknyamanannya ini. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ada sedikit problem dengan HP tadi. Low bat terus mati. Oke, boleh dilanjut maaf Kak? Ya. Ya, tidak Oke, saya lanjut ya. Tadi kita udah sampai di mana ya? Oke, terkait essay ya. Sebentar. Oke, nah. Kemudian teman-teman nggak harus menjadi founder atau leader dari social project tersebut, tapi teman-teman juga bisa menjadi seorang kontributor terhadap program tersebut. Nah, kemudian ada draft essay. Yang pertama itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman ketika menulis esainya. Yang pertama itu apa yang saya sebut dengan opening. Ya, ini lebih ke teman-teman bisa menulis terkait dengan problem defines. Apa sih menjadi masalah sehingga problem tersebut menjadi concern teman melalui proyek sosial ini. Nah, diksi sih pemilihan kata-katanya sih harus lebih ke teman-teman bisa inputkan terkait dengan data atau terkait dengan angka-angka mengenai proyek atau permasalahan tersebut. Kemudian yang berikut, ya masih dengan opening ini, teman-teman juga bisa tambahkan data atau fakta yang relevan untuk mendukung urgensi dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan
kalau proyek sosial yang teman-teman jalankan ini merupakan solusi atau jawaban terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian yang berikut terkait dengan body paragraph. Nah, di body paragraph ini teman-teman bisa menjelaskan nih, apa sih yang sudah teman-teman lakukan, apa atau yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Ini lebih ke proyek sosial yang past, present, dan future-nya seperti apa. Di apa yang proyek sosial ini telah dilaksanakan waktu di masa lampau, terus apa yang dilaksanakan sekarang, dan apa yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Nah, di bagian body paragraph ini juga teman-teman juga bisa memasukkan semacam tadi kan ada 3 kan, past, present, dan future dari proyek sosial ini. Teman-teman juga bisa mendetailkan atau merincikan terkait dengan apa sih rancangan kalian ke depan melalui proyek sosial ini. Misalkan setelah mengikuti program Wisely, saya ingin bla 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 terhadap saya ingin impact-nya lebih luas, misalnya bisa menjangkau daerah-daerah lain atau menjangkau teman-teman disabilitas di daerah yang belum terjangkau saat ini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan closing. Nah, di sini yang menjadi poin utama adalah teman-teman menjelaskan why I need this program and why they as Wisely need us to be part of this program. Jadi sekali lagi teman-teman bisa menekankan future goals dari proyek sosial ini nanti seperti apa setelah mengikuti Wisely ini. Kemudian teman-teman juga bisa menjelaskan di situ bahwa teman-teman bisa menjadi alumni yang memiliki kontribusi terhadap jejaringan atau men-tight network between US and ASEAN atau US dan Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian jangan lupa bahwa teman-teman juga perlu proofread. Proofread itu bisa saja dari alumni Wisely itu sendiri ataupun proofread dari teman atau kolega yang memiliki pengalaman di bidang penulisan essay tersebut. Dan juga jangan berhenti untuk terus revisi. Next, mungkin. Nah, ini yang menarik nih. Bagaimana kalau seandainya saya belum memiliki atau belum terlibat aktif dalam proyek sosial ini, ataupun belum memiliki sebuah proyek sosial? Teman-teman juga bisa menuliskan rancangan dari proyek sosial itu. Bisa saja dalam bentuk draft ke depan dari proyek tersebut seperti apa, terus meyakinkan penyeleksi bahwa proyek sosial ini akan memiliki impact yang luas ya, akan memiliki dampak yang besar terhadap masalah-masalah baik di bidang masalah sosial, masalah pendidikan, ataupun masalah lingkungan. Nah, kemudian kalian juga bisa menjelaskan urgensi dari proyek sosial ini. Urgensi dalam arti impact yang diperoleh ketika teman-teman menjalankan program atau proyek Wisely ini. Kemudian bisa next. Oke, ada part yang menjadi bagian penting juga ini terkait dengan form biodata. Biasanya ketika teman-teman mengisi form pendaftaran itu, selain essay ada form biodata. Nah, di sini teman-teman perlu pencitraan juga sih, bukan untuk pencitraan dalam hal negatif, tapi pencitraan dalam hal yang positif ya. Jadi teman-teman juga bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu
nggak hanya aktif di bidang proyek sosial yang teman-teman jalankan, tapi teman-teman juga itu aktif di misalnya di kegiatan, di komunitas lingkungan, di tingkat RT, RW, atau tingkat desa, atau misalnya organisasi masyarakat. Jadi teman-teman perlu menunjukkan bahwa teman-teman itu nggak hanya aktif di bidang proyek sosial itu, tapi teman-teman juga aktif di luar bidang tersebut. Nah, di sini teman-teman juga nggak mesti punya banyak pengalaman, mesti menjadi pembicara atau menjadi founder atau co-founder dari ini. Hal-hal sederhana yang menjadi keterlibatan teman-teman itu teman-teman bisa cantumkan di sini. Nah, untuk mencantumkan ini teman-teman juga perlu sedikit agak lebay ya, kalau bahasa sekarang itu. Jadi perlu menunjukkan bahwa teman-teman memiliki potensi kepemimpinan dan memiliki kontribusi yang nyata melalui organisasi-organisasi tersebut. Bisa next? Nah, yang berikut itu surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini sangat penting juga sih untuk menjadi pertimbangan dari tim penyeleksi bahwa si pelamar ini memiliki sangat direcommended oleh pemimpinnya. Nah, rekomendasi ini untuk teman-teman yang masih menjadi mahasiswa itu bisa saja dari dosen ataupun teman-teman yang mempunyai pengalaman internship itu bisa saja dari pemimpin lembaga atau organisasi dari tempat teman-teman magang tersebut. Nah, kemudian rekomendasi nggak harus dari orang-orang yang terkenal ya, orang-orang misalnya dari presiden atau mungkin dari bupati atau misalnya dari gubernur, nggak harus orang-orang yang terkenal ya, tapi yang mampu menjelaskan atau mendeskripsikan teman-teman itu secara profesional, secara akademik maupun secara personal. Oke, kemudian next bisa. Nah, itu saja terkait dengan tips dan trik yang mungkin saya bisa share ke teman-teman. Kemudian kegiatan selama mengikuti program WISE ini ngapain aja sih? Kebetulan yang menjadi host institusi waktu itu Brown University di Providence, Rhode Island. Brown sendiri merupakan salah satu dari Ivy League yang ada di Amerika Serikat, top Ivy League University di US. Next. Nah, jadi yang ketika tiba di Amerika Serikat, yang ada satu host institusi yang menjadi semacam host institution itu dari University for Peace. Jadi University for Peace ini merupakan sebuah institusi atau universitas yang di bawah naungan United Nations atau PBB. Jadi kebetulan waktu itu kita di training langsung dari dosen-dosen atau praktisi atau akademisi yang datang langsung dari University for Peace ini. Jadi University for Peace ini sendiri terletak di Costa Rica, di Amerika Latin. Jadi waktu itu kita belajarnya di Washington DC ya. Washington DC waktu pertama kita tiba di Amerika Serikat. Nah, topiknya ini sangat menarik ya, karena topik ini belum pernah dipelajari di berbagai macam institusi manapun. Karena sifatnya sangat intens, jadi dalam kurun waktu 1 hari kita harus benar-benar intens terkait dengan course atau mata kuliahnya. Itu yang pertama terkait dengan entrepreneurship and innovation, social innovation ya. Ini merupakan hal baru yang belum saya pelajari dimanapun.
Oke, next. Nah, setelah itu dari Washington DC kita diantar menuju ke host university itu di Brown di Providence, kurang lebih sekitar 2 jam by car dari Washington DC. Nah, hal menarik yang pertama tiba ialah kita langsung diberi kartu mahasiswa waktu itu ya. Jadi semacam kita diberi fully access. Jadi itu akses itu bisa kemana saja, bisa saja ke library, bisa saja mengikuti perkuliahan, bisa saja mengakses jurnal-jurnal yang ada di perguruan tinggi tersebut, ataupun mengikuti konferensi-konferensi di tingkat internasional yang diselenggarakan oleh kampus tersebut. Nah, hari pertama itu tuh kita lebih ke mengenal kampus sendiri, melengkapi administrasi, terus kita langsung diberi mata kuliah ya. Jadi agak sedikit jet lag waktu itu dan harus berhadapan dengan buku bacaan yang begitu menumpuk. Dan seketika itu kita langsung, otak langsung semacam wow, harus berhadapan dengan begitu banyak bacaan. Nah, kemudian selain kita ditempatkan pada satu semacam host center, semacam lembaga penelitian di Brown. Jadi kita semacam mempunyai kelas sendiri ya. Selain itu kita juga belajar mengenai sejarah Amerika Serikat dan struktur kepemerintahan Amerika itu seperti apa. Juga ada isu-isu sensitif yang dipelajari terkait dengan Asian American Study, terus slavery in the USA, Black African American Study, dan itu didatangkan langsung oleh profesor-profesor atau akademisi yang bergerak yang mempelajari bidang-bidang tersebut. Kemudian terkait dengan topik social entrepreneurship economic development, kita juga belajar dari akademisi atau profesor yang ada di Brown yang memiliki penelitian-penelitian terkait dengan isu-isu tersebut. Kemudian biasanya itu kegiatan yang diselenggarakan pagi. Nah, bagaimana dengan siang hari atau sore hari atau malam hari? Nah, untuk sore hari kita biasanya ditempatkan ke sebuah lembaga, itu namanya Social Enterprise Greenhouse. Di sana itu kita semacam disediakan kelas juga untuk belajar mengenai portofolio project social enterprise yang akan masing-masing dari kita atau awardee akan kembangkan nanti. Nah, setelah itu malam hari biasanya kita mengikuti kelas ya. Dan karena kita sudah memiliki akses berupa ID card, jadi kita boleh mengakses kelas apapun yang menjadi minat kita di situ. Kebetulan Brown sendiri memiliki konsep open curriculum ya. Jadi setiap mahasiswa itu bebas memilih kelas mana saja yang menjadi intens atau yang menjadi ketertarikan mereka. Seperti yang tengah dirancangkan oleh Mas Nadim. Jadi kita boleh mengambil minat apa saja, mengikuti kelas apa saja secara bebas di situ. Oke, next bisa. Nah, yang menarik biasanya setelah Senin sampai Sabtu, biasanya kegiatannya sangat full ya. Nah, biasanya weekend itu kita terlibat dalam kegiatan community visiting program. Biasanya kita ditempatkan ke semacam neighborhood, semacam komunitas-komunitas yang kurang diperhatikan, misalnya dari komunitas-komunitas imigran atau imigran baik dari orang Amerika Latin, terus semacam komunitas-komunitas yang menjadi angka kriminalnya itu sangat tinggi. Jadi kita ditempatkan di situ untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial, misalnya membantu mendesain community farm, terus membantu untuk mendesain semacam kelas-kelas pembelajaran untuk anak-anak imigran. Nah, kita juga ada satu komunitas namanya Olneyville Neighborhood. Jadi neighborhood ini sangat
ini sih sangat beragam ya dari para imigran, baik dari imigran dari Timur Tengah, imigran dari Latin Amerika, terus imigran dari Afrika. Jadi kita benar-benar belajar dari diversity yang ada di imigran tersebut. Kemudian kita juga belajar juga kita menjadi mentor di salah satu sekolah dasar khusus untuk imigran tersebut, namanya di Abate Elementary School. Jadi di situ sekolah-sekolah untuk anak-anak imigran. Kemudian hari Minggu kita biasanya mengikuti study tour. Biasanya visit ke MIT, Massachusetts Institute of Technology Museum. Terus kita juga visit ke Harvard Kennedy School di Harvard University untuk belajar mengenai Harvard itu sendiri, terus program-program yang ada di Harvard itu seperti apa. Kemudian kita juga mengunjungi semacam monumen-monumen nasional yang ada di kebetulan kita kemarin itu ke Boston. Yang ada di Boston itu ada John F. Kennedy Presidential Librarian Museum yang berdekatan dengan Harvard dan MIT. Next. Oke. Nah, sisanya itu kita lebih ke incubator program ya. Jadi di sini ada akademisi, misalnya dari Brown University for Peace, dan juga praktisi. Praktisi ini lebih ke lembaga yang ada di Providence, di kota Providence, yang empower social enterprise yang ada di Providence. Jadi mereka ini semacam sebuah lembaga yang untuk mengajari tentang konsep social enterprise ke komunitas-komunitas atau organisasi atau inisiasi yang ada di Providence. Nah, kita juga belajar mengenai bagaimana sih mendesain sebuah program non-profit atau profit untuk social enterprise. Nah, menariknya ialah social enterprise yang saya pelajari, bahwa konsep saya sebelumnya itu social enterprise lebih ke profit ya. Memang ada juga yang lebih ke non-profit juga sih untuk inovasi di bidang sosial. Kemudian ada financial literacy, lebih ke microfinance, bagaimana peran-peran kalau di Indonesia itu koperasi kredit itu sangat gerakan-gerakan grassroots di Amerika itu yang mempush ekonomi dari bawah ya, bagaimana gerakan-gerakan dari credit union seperti itu. Terus ada marketing social entrepreneurship project seperti apa. Nah, biasanya kita ini sangat intens ya course-nya ini. Jadi waktu untuk istirahatnya agak sedikit, palingan cuma malam hari. Oke, bisa next. Nah, jadi selama program inkubasi ini kita ada panel biasanya dengan alumni yang menjadi program dari inkubasi dari Social Enterprise Greenhouse ini. Jadi kita benar-benar dari awal sampai dengan mendesain proyek sosial nanti yang akan kita presentasikan di Washington ataupun yang akan kita kembangkan ketika kembali ke negara masing-masing. Next. Oke, ini yang menarik. Biasanya setelah kita mengikuti program inkubasi, kita akan melakukan project pitching. Itu biasanya di depan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Brown. Biasanya delegasi dari perwakilan mahasiswa, terus ada akademisi, terus ada semacam ada didatangkan juga semacam angel investor. Itu biasanya waktu di pitching waktu di Washington DC. Nah, untuk di Brown kita lebih ke lingkup akademisi yang ada di kampus itu sendiri ya, kayak dari dosen-dosennya, terus ada dari penelitinya, terus ada dari mahasiswanya sendiri. Next. Nah, terakhir kemudian kita ada project pitching juga di Washington DC. Kebetulan ini skalanya lebih luas waktu itu ya, yang kita
tiap awardee itu melakukan presentasi terkait dengan proyek sosialnya itu ada perwakilan dari American Education Culture, itu dibawa staffnya dari pemerintahan Amerika Serikat, terus ada perwakilan dari angel investor, terus beberapa universitas yang menjadi host institution dari YSEALI sendiri. Dan ini cukup agak menantang sih karena presentasi di skala yang banyak orang ya. Jadi benar-benar butuh persiapan yang matang ketika mempresentasikan. Oke, next. Oke, kemudian terakhir kita biasanya ketika mengikuti Citizen Study Tour, pertama kita mengikuti kelas di Yale, waktu itu di Yale School of Management. Menariknya itu bahwa kita belajar selain di Brown, kita visiting di Harvard juga, Ivy League juga di Amerika Serikat. Waktu itu kita belajar mengenai critical on social enterprise, semacam kritik terhadap social enterprise. Waktu itu ketika kita sampai di Yale, kita langsung masuk ke kelas ya bersama dengan mahasiswa lain, dan kita benar-benar disambut ya waktu itu. Dan ini delegasi dari ASEAN yang datang ke Yale untuk belajar mengenai social enterprise, dan sangat welcome banget mahasiswa di sana. Jadi kita benar-benar membaur dengan mahasiswa meskipun kelasnya cuma sehari aja. Sangat menarik sih. Kemudian kita study tour ke Philadelphia, terus ini kesempatan yang menarik nih, masuk ke White House. Jadi karena kita delegasi dari US Embassy dari tiap negara, jadi kita semacam tamu hormat, jadi mendapat kesempatan untuk masuk ke White House. Jadi waktu itu nggak sempat ketemu Donald Trump ya, karena kayaknya lagi keluar dia. Jadi ini yang sangat berkesan sih ketika berkunjung ke White House. Dan sayangnya waktu itu HP-nya nggak diizinkan, jadi waktu di dalam itu nggak bisa foto-foto banyak. Terus terakhir kita mendapat sertifikat itu langsung dari staffnya Education and Cultural Affairs dari Amerika. Jadi staffnya langsung menyerahkan sertifikat itu, dan waktu itu kita terimanya di Washington DC. Next. Nah, apa sih yang saya lakukan setelah mengikuti program ini? Jadi waktu itu kita mendapat 500 USD ya untuk mengembangi proyek selama berkuliah di Brown atau UConn ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengimplementasi proyeknya itu, teman-teman ketika mengikuti program ini akan diberikan 500 USD semacam grant untuk implementasi ke proyek social enterprise, baik bersifat profit atau non-profit ya. Nah, waktu itu saya terinspirasi dengan konsep social enterprise greenhouse ya, waktu di Providence, waktu di Brown. Jadi waktu itu saya mencoba mendesain sebuah proyek, tapi lebih ke rural sih, lebih ke engage youth on rural partnership. Jadi waktu itu sepanjang 2018 sampai 2019-2020 ini kita jalankan beberapa proyek terkait dengan workshop, terus exposure untuk anak muda yang ada di pedesaan, khususnya di Flores. Kita kembangkan program inkubasi juga sih untuk teman-teman yang belum memiliki akses terhadap entrepreneur sebagai jalan menuju social innovation. Kemudian tahun 2019 bersama teman-teman dari Ethical for Youth kita menjalankan proyek sama, yaitu program inkubasi juga untuk teman-teman di ND di Flores. Nah, waktu itu teman-teman dari Ethical ini mendapat seed for the grant dari YSEALI. Jadi mendapat pendanaan dari YSEALI seed for the grant
untuk mengembangkan program inkubasi untuk kewirausahaan sosial yang ada di Flores di NTT. Jadi semacam ada networking yang didapat ya, bukan hanya sebagai Wasili Academic Fellowship, tapi dengan alumni-alumni lain kita bisa mendapat sebuah ekosistem untuk mengimplementasi proyek-proyek sosial itu. Jadi semacam awalnya tadi sebelum mengapply Wasili saya sangat terbatas pada pendanaan atau finansial untuk implementasi proyek-proyek, tapi setelah mengikuti program akademik, selain dari segi pengetahuan, jejaringan, juga dari dukungan dari sesama alumni itu sangat kuat ya. Jadi memungkinkan teman-teman untuk mengimplementasikan proyek-proyek sosial tersebut. Jadi next, masih ada? Oh, boleh. Oke, itu saja dari saya. Saya kembali ke moderator, Mbak Adel. Baik, terima kasih Kak Benyamin atas penjelasannya yang sangat insightful dan menggugah untuk teman-teman semua untuk mendaftar program Wasili Academic Fellowships ini ya. Nah, selanjutnya we're moving on to the Q&A session. Oke, ada pertanyaan nih Kak yang muncul di room chat. Pertanyaan pertama aku bacain ya Kak. Baik, setelah mengikuti program Wisely Academic Fellowship ini, apakah harus ada proyek lokal yang harus dijalankan oleh awardee di daerah asalnya Kak? Terus kemudian juga berapa sih awardee yang akan lolos seleksi mengikuti program Wisely ini Kak? Oke, baik. Sebenarnya itu nggak harus dipaksakan bahwa teman-teman ketika menjadi alumni YCD harus melaksanakan proyek-proyek sosial. Tapi ini menunjukkan komitmen kita bahwa kita ingin memiliki kontribusi, bukan hanya menjadi bagian dari YCD, tapi juga menjadi network Kak Benyamin, maaf Kak, suara Kakak putus-putus. Tapi sekarang udah jelas ya? Sudah Kak, sudah jelas. Mohon maaf Kak. Oh oke. Udah jelas ya? Ya. Oke. Jadi kembali ke teman-teman sih. Kalau teman-teman ingin melaksanakan proyek sosial itu sangat bagus ya, karena teman-teman bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang teman dapatkan. Dan juga kalau seandainya teman-teman nggak ingin melaksanakan proyek sosial, nggak mesti harus sih. Tapi itu menunjukkan komitmen kita bahwa ilmu yang kita peroleh kita bagikan dan kita memiliki kontribusi juga sih. Bukan hanya sekedar menjadi alumni aja. Kemudian, ini terkait dengan berapa sih yang keterima. Nah, biasanya itu dari kemarin yang academic fellowship untuk social enterprise itu dari Indonesia kita berempat. Nah, biasanya itu tim seleksi di Indonesianya itu ada 3 ya. Untuk wilayah barat itu biasanya dilaksanakan oleh konjen US Embassy yang ada di Medan, meliputi Sumatera, kalau nggak salah ya. Terus wilayah Indonesia Tengah itu di Jakarta, meliputi daerah Kalimantan, sama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus yang untuk konjen Surabaya itu untuk wilayah timur Indonesia. Jadi 3 konjen ini yang menyeleksi penerima YCLI sih. Jadi tiap tahun itu yang saya dengar dari waktu itu di konjen ada Kak Esti sama Kak Sylvia ya. Tiap tahun itu biasanya ada 2 batch. Itu pelamarnya itu ribuan sih. Kalau dari Indonesia ada lumayan banyak sih. Kalau untuk akademik biasanya itu dari mahasiswa ya. Paling banyak itu mahasiswa. Dan program ini lumayan ini sih sangat menjadi idaman dari teman-teman semua. Jadi
biasanya yang terpilih untuk Indonesia secara keseluruhan untuk seluruh ketiga tema tersebut itu ada sekitar 15 atau 20 gitu sih yang terpilih dari ribuan pelamar. Oke, pertanyaan selanjutnya seperti ini nih Kak. Wisely Academic Fellowships ini kabarnya buka selama 2 kali dalam setahun Kak, yakni pada fall dan spring. Nah, menurut pengalaman Kakak, kira-kira apa sih yang membedakan antara fall dan spring ini? Terus kemudian yang mana yang direkomendasikan untuk kita meng-apply? Oke. Sepertinya fall sama spring sama sih, cuman nggak ada beda sih karena semuanya sama sih biasanya. Dan biasanya teman-teman kayak di fall itu tidak menikmati salju ya kalau di Amerika. Yang di spring biasanya tidak menikmati musim salju ya. Kalau biasanya teman-teman banyak yang memilih waktu fall karena bisa merasakan salju di sana. Tapi itu another decision ya. Tapi kembali ke masing-masing sih mau pilih batch yang mana. Tapi nggak ada perbedaan secara menyeluruh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dalam Wisely Academic Fellowships, proses seleksinya tuh berapa lama Kak? Terus kemudian untuk program Wisely Summit ini yang boleh apply itu apakah alumni yang telah mengikuti program Wisely sebelumnya ataukah yang belum pernah ikut Wisely ini boleh apply juga Kak? Oke. Menarik. Yang pertama itu terkait dengan berapa lama ya prosesnya. Biasanya setelah misalnya dalam setahun ya untuk batch spring, ketika batch spring sudah di Amerika, batch spring itu biasanya bulan Maret April ya. Ketika bulan April itu udah ada pembukaan. Biasanya ketika teman-teman yang spring di Amerika mau kembali ke Indonesia, biasanya langsung dibuka open aplikasi untuk fall. Nah, untuk proses seleksi yang pertama untuk fall itu kelasnya akan programnya bulan Oktober ya. Jadi dibukanya itu kurang lebih April sampai Agustus. Nah, proses yang pertama itu adalah kita menulis essay, terus mengisi form, rekomendasi dan lain-lain, syarat administrasi. Terus kita akan di email nih setelah tim penyeleksi membaca essay kita, terus melihat form terkait dengan experience kita, terus rekomendasi kita, semua administrasinya lengkap, kita akan diinformasikan mengenai jadwal wawancara untuk teman-teman yang lolos seleksi administrasi. Biasanya itu kisarannya itu selama kurang lebih 1 bulan sih diinformasikan mengenai jadwal seleksinya. Nah, terkait dengan jadwal seleksi, kuncinya itu teman-teman bisa menguasai essay aja sih. Palingan pertanyaan yang ditanyai waktu wawancara terkait dengan pemahaman teman-teman terkait dengan essay-nya, terus riwayat CV teman-teman itu ditanyai sekitar itu. Kemudian setelah wawancara biasanya online ya. Waktu itu via Skype, sebelum pandemi biasanya via Skype. Terus kurang itu nanti di email, nanti dari konjen masing-masing konjen emailkan berapa peserta yang lolos ke seleksi wawancara. Kemudian dari wawancara kurang lebih sebulan mereka informasikan bagi teman-teman yang lolos atau penerima award ini. Jadi kurang lebih range-nya itu kurang lebih 3 atau 4 bulan, 3 bulan lah, sampai teman-teman dinyatakan sebagai awardee atau penerima dari Wisely Academic Fellowship. Oke, terkait pertanyaan berikut terkait dengan Wisely Summit ya. Memang Wisely Summit ini khusus untuk alumni Wisely ya, baik yang mengikuti program profesional, akademik maupun workshop. Jadi Wisely Summit ini diselenggarakan setahun sekali. Setiap alumni berhak untuk mendaftar untuk mengikuti Wisely Summit. Dan biasanya diselenggarakan di kota-kota yang ada di negara-negara ASEAN.
Tahun lalu itu di Phuket di Thailand. 2 tahun lalu itu di Kuala Lumpur, Malaysia. 2020 kemarin seharusnya di Ho Chi Minh City ya, tapi karena kendala dengan COVID agak sedikit batal. Ya. Baik, itu dia teman-teman penjelasan dari Kak Benyamin. Terima kasih Kak. Selanjutnya kita akan move on ke sesi closing statement. Boleh Kak sepatah dua patah katanya sebagai closing statement pada acara kali ini? Jadi kalau dari saya sih, teman-teman harus mencoba untuk apply program ini karena sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang masih berstatus sebagai mahasiswa ya. Entah itu mengikuti program akademik maupun workshop, silakan teman-teman untuk apply. Tiap tahun untuk workshop sendiri, regional workshop itu ada puluhan workshop yang ditawarkan oleh YSEALI. Teman-teman harus mencoba program ini karena sangat-sangat bermanfaat, bukan hanya untuk pengetahuan teman-teman, tapi juga untuk networking teman-teman, masa depan teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencoba apapun keterbatasan teman-teman. Saya sarankan teman-teman untuk berani untuk mencoba. Itu aja sih. Kak, terima kasih. Sangat menginspirasi kita semua untuk meng-apply program ini ya Kak. Nah, buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab nih, boleh nanti me-reach out sendiri kepada Kak Benyaminnya. Kak Benyamin bisa dihubungi lewat apa Kak? Email atau? Oke, apa ya? IG sendiri bisa lewat Instagram. Saya bisa type di sini ya. Oke. Mungkin teman-teman butuh konsultasi terkait essay, mungkin saya bisa bantu teman-teman untuk menjadi mentor untuk essay teman-teman untuk apply. Boleh Kakak tulis aja username Instagramnya. Sama email ya. Baik teman-teman, selagi menunggu Kak Benyamin memberikan informasi terkait akun yang bisa dihubungi, untuk teman-teman nih jangan lupa untuk mendaftar program Wisely Academic Fellowships ini yang akan ditutup pada bulan Juni ini ya teman-teman, dan bisa langsung mengakses informasi lebih lanjutnya di website yang telah disediakan di kolom chat ya teman-teman. Dan berikut juga Instagram dan email yang bisa dihubungi kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut terkait program ini kepada Kak Benyamin langsung ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikutan nih, nyalahin kameranya boleh teman-teman. Oke teman-teman, kita on cam, kita foto untuk dokumentasi. Yuk, baru sedikit nih yang on cam nih. Ayo teman-teman. Alright. Ayo nih, slide selanjutnya belum ada yang buka kamera. Yuk teman-teman, kita foto bareng nih. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Wait sebentar. Karena ini nggak tahu kalian ada slide berapa, jadi mohon untuk ditunggu. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3.
Terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Kak Benyamin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada AMI Course on the 3rd episode kali ini. Nah, selanjutnya teman-teman boleh mengisi feedback form yang akan ditaruh di kolom chat teman-teman. Feedback form ini berguna untuk nantinya teman-teman mendapatkan e-sertifikat dari kami, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya Adela Kinanti selaku moderator pada acara kali ini. Pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta kendala yang tidak diekspektasi. Sekiranya demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah menghadiri acara AMI Course kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama.